berikutnya. Itu kenapa mereka mau dengan Happy ngasih sampling gratis. Produk-produk terutama FMCG yang kayak Coca-Cola misalnya, dia harus selalu ada sampling. Kenapa? Agar orang selalu ingat. Apalagi produk dia dianggap sebagai produk yang tidak terlalu sehat. Orang-orang udah mulai meninggalkan dia, jadi dia harus selalu dekat sama konsumennya. Kalau enggak dia akan kalah sama yang lainnya. Dia akan selalu bisa ditinggalin. Itu ciri khasnya, ciri khas produk-produk terutama consumer goods itu kayak begitu. Kalau produk-produk kayak misalnya Yamaha dan segala macam, aku nanya kan kemarin, kenapa dia bisa sponsorin hijab stick? Yang itu mulai gede loh buat hijab stick. Iya karena dia mau deketin perempuan. Karena perempuan adalah pengambil keputusan dalam pembelian motor. Iya, cicilan dihitung dan segala macam. Dan dia punya budget, dia kan backbone-nya ada di motor kayak Mio dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang kemudian dia maintain, dia harus maintain community-nya, apa sih leadernya, opinion leadernya siapa kayak gitu. Rotrek punya lot of opinion leader di sini gitu. Ya nanti kalau ada jualan ke si brand, dia bilang we have lot of parts of opinion leader yang dia punya organisasi yang banyak. Dia bisa bilang ini ada Asfi Karim, organisasinya 30, dia aktif di sini. Lo itu laku loh buat kalau itu bagi itu bisa dijual. Bisa banget itu bisa banget dijual. Bagi brand tuh oh my god, ini sekarang nih berarti gue sekali tap in ke dia, temennya ada banyak. Gue dia akan rekomendasi kemana-mana. Nah itu kan nggak pernah sadar kan? That's most important. Ketika bilang ke media seperti itu. Terus berikutnya ketika ke media mungkin Anda bilangnya pastinya nggak akan minta duit, karena gue tahu orang media itu nggak punya duit. Media itu nggak ada duitnya, tapi media bisa membesarkan nama kita. Itu menjadi penting. Kalau gue mau bilang ke media juga sama, kalian itu nggak punya duit, tapi kalian punya power untuk ngegedein sesuatu. Jadi lu bisa bahkan kadang-kadang ada orang yang rela membayar biar bisa masuk TV, biar bisa masuk radio dan segala macam kan. Tapi kita sendiri juga punya power community dan lain-lain yang mereka butuhin juga. Kalau mereka nggak mau ya udah gue akan pindah ke side lo gitu. Dulu ketika gue waktu SMA 1 gue pernah bilang, ya gue datang ke info manager itu bilangin ini acara, walaupun itu nyacap banget tuh, acara belum jadi, acara pertama kali, saya bilangin ini acara bakal gede banget, karena dia belum pernah ada di Indonesia. Pokoknya harus confidence aja pentingnya itu, pokoknya yang penting harus speak yang confidence gitu. Jangan kayak orang yang, aduh gue takut nih, bener nggak ya? Waktu itu juga sebenarnya masih belum kebayang sih acaranya bakal segede apa, antusias semua orang kayak gimana, gue nggak tahu juga. Tapi gue butuh mereka juga kan, jadi kita harus confidence. Nah berikutnya vendor. Vendor ini kadang-kadang kita butuh sesuatu, misalnya kita butuh IO-nya, kita butuh makan segala macam. Mungkin kita nggak bisa dapat free, tapi paling nggak misalnya kita bisa dapat separuh harga atau seperempat harga atau apapun lah, atau kita dapat bonus apalah. Pokoknya susah ini kita dapat bonus juga. Misalnya kita bilang bahwa dengan ini nanti kita akan rekomendasi lo, tempat lo kan sepi, jadi kalau dengan acaranya kita jadi lebih ramai karena kita banyak orang-orang baru yang datang ke sini. Gitu kemarin gue ajarin waktu mau bikin itu kan acara di Itologi. Ya why not, emang bener kan tempat lo sepi gitu. Kalau dengan kita adanya kita akan banyak orang lebih kenal tempat lo, padahal tempat lo keren ternyata sepi gitu. Ya maksudnya kita bisa bargain seperti itu, kita menghemat budget kan. Jadi ketika kita membargain, kita tahu posisinya kita apa yang bisa kita manfaatin dari mereka sehingga kita jadi lebih hemat budget, atau kita dapat duit, atau kita dapat sebuah prestigious yang kita nggak punya sebelumnya. Nah, yang bisa kita kasih apa? Jadi kita hanya mikir, pertama pasti semua orang akan bilang space for advertising. Lo bisa kita pasang iklan di sini, akan pasang di logonya di sini. Ya it's one way, tapi ada banyak cara lain. Misalnya kita akan promoin juga, kita ngomongin ini loh produk ini keren segala macam di sosial media, apalagi sekarang ada sosial media. It's lebih easier untuk kita punya bargaining posisi yang lebih tinggi. Anda bisa bilang juga kalau misalnya perlu, misalnya tukang database. Kita punya database ini loh, ada sini-sini yang kita bisa sebar di listnya kita gini. Atau nanti siapalah gitu. Kita bisa menggunakan itu. Atau berikutnya tadi produk trial. Saya bilang bahwa lu produknya untuk anak muda kan, gua akan ngumpulin segini banyak anak muda yang akan datang. Atau jadi mereka akan coba produk lo, jadi mereka berikutnya bisa beli produk lo kalau memang produk lo memang bagus. Jadi lo harus bayar ke gua, dibandingin lu sampling, lu bayar SPG untuk sana kemari nawarin produk lo belum tentu. Atau lu taruh orang di hypermarket nawarin mau pasti semua nggak ada yang mau juga kan dikasih kayak gituan. Itu mereka invest juga, makanya mereka mau bayar kita karena sebenarnya kan mereka lu bayangin berapa dia harus bayar sewa misalnya di Carrefour
satu Carrefour plus orang yang ada ASPG yang harus berganti paling tidak 3 shift dari pagi sampai malam hanya untuk nyobain, yang belum tentu orang juga mau nyobain produknya gitu. Nah, berikutnya event engagement, misalnya ketika ada eventnya kita bisa engage dengan mereka, misalnya mereka jadi salah satu speakernya atau temanya nanti terkait dengan filosofi company-nya, itu bisa juga seperti itu. Atau misalnya ruangannya namanya adalah nama company-nya Happiness Coca-Cola Room, misalnya Coca-Cola namanya Happiness kan, itu bisa dimanfaatin gitu. Brand tuh mau banget, atau misalnya lu bikin award depannya ada nama brandnya, itu bisa banget karena kalau di media pasti itu harganya masih sangat mahal. Karena kalau nama event itu kan masih dipotong. Jadi caranya itu paling mahal adalah nama event yang ada brandnya. Kenapa? Karena kalau media itu berusaha sebisa mungkin nama brand itu dihilangin ketika ditulis editorial, karena itu masih berbayar. Tapi kalau itu terkait dengan nama sebuah event, itu nggak bisa dipotong karena itu satu bagian nama kan, jadi mau nggak mau ada di situ gitu. Nah, terakhir adalah kita masukin dalam konten dalam artian tadi misalnya speakernya dari si company-nya, dia akan menjadi pembicara walaupun jangan sampai famous juga kayak kalau jualan banget gitu, tapi lebih ke filosofinya. Atau misalnya dia akan sharing pengalaman dia, misalnya kita mau ngomong leadership, kita ngundang siapa gitu, Philip sebagai speakernya, dia nanti bisa dong bercerita leadership ala Philip tuh kayak gimana cara mereka mendevelop leaders. Kamu kan bayar ke kita dong. Ya kan kalau lu nggak mau, gue bisa tawarin Coca-Cola, gue bisa tawarin ke GE, gue bisa tawarin kemana. Kalian harus punya pride itu juga. Ada banyak loh company yang masuk ke kita, karena company itu jangan salah, mereka punya kepentingan banyak. Kemarin gue baru training di Kompas Media, mereka itu bahkan punya account Twitter khusus untuk merekrut karyawan baru untuk dari ke company. Kenapa? Karena sekarang juga battle of cari orang kan susah kan. Nah kayak gitu-gitu, lo bisa bilang, lo bisa mentransfer itu, lo bisa mengkomunikasikan betapa di sini tuh keren bagi anak-anak muda. Ini hanya bikin create sesuatu yang bagi mereka itu penting gitu. Apa sih yang kira-kira digali pentingnya buat mereka apa? Gitu. Nah, untuk itu setelah tahu kita bisa beridentifikasi apa aja, berikutnya kita harus bikin ide dan konsepnya kita tuh harus keren. Dalam hal kita bikin event, ibaratnya kita udah tahu kita punya aset ini, tapi event kita sendiri harus keren. Apa yang membuat event ini keren? APRC misalnya, itu udah keren dari sononya, karena AC Pacific lo bisa datengin masa yang cukup banyak, cukup seksi. Itu dalam scope yang klubnya kita, kira-kira scope dalam klub kita apa nih, event ini sesuatu yang baru apa yang bisa ditawarkan di publik itu, sesuatu yang berbeda apa gitu, kemasannya seperti apa. Kalaupun misalnya itu udah sering dilakukan, apa yang nggak sedikit membedakan? Anda berikan touch sedikit inovasi yang berbeda sehingga ini terlihat seksi. Jadi orang merasa bahwa oh ini akhirnya bakal sukses nih. Nah, dia benar-benar paham apa yang terjadi di publik gitu. Oke, berikutnya adalah kedua. Nah ini yang paling penting adalah karena udah tahu ini eksekusinya juga harus excel dan proposalnya harus keren. Karena dalam artian gini, kalau Anda memandang Anda harus bisa menempatkan Anda sebagai orang yang membaca proposalnya. They have a lot of proposal. Mereka pasti menerima banyak proposal tiap harinya. Mulai dari yang bagus banget sampai yang jelek banget. Jadi dan mereka bukan hanya ngurusin proposalnya kita, mereka harus kerjaan yang lainnya juga. Jadinya gimana caranya kita membantu mereka juga dalam artian gini, kita bikin proposal yang panjang-panjang sama. Di awal pasti ada summary-nya. Kenapa apa sih sebenarnya road track itu apa sih sebenarnya? Tuh semua angka-angka tuh masukin situ. Road track ada di berapa negara, di Indonesia ada berapa orang, estimasi jumlah member di seluruh dunia ada berapa, di Indonesia ada berapa banyak. Kalau perlu itu di highlight, di bold, karena orang tuh nggak akan beneran baca. Dia cuma scanning doang. Psikologis orang akan baca yang di bold. Setelah summary, Anda tahu acara kita tuh bentuknya apa, terus menariknya apa, dan why mereka harus sponsorin acaranya kita mau apa aja dari mereka tuh bentuknya bullet point. Jadi jangan kayak bikin sebuah dongeng gitu. Terus yang terakhir adalah ketika Anda present, you must present very excellent, harus bisa meyakinkan mereka. Oke. Nah, apa yang buat proposal itu menjadi keren? Tadi mungkin saya udah sempat sebut sedikit, ini sampai eventnya apa, terus mereka harus support apaan aja di situ. Mereka yang kita mau apa sih gitu. Pasti mereka orang-orang tuh yang melihat dari depan, oh acara gini, apa yang mereka butuh apa nih di belakangnya gitu. Nah kan banyak melihat sebenarnya. Mereka jangan langsung lihat itunya. Terus
apa buat mereka gitu. Mereka dapat apa aja. Nah tadi kan kita udah define asetnya kita apa aja. Dari situ kita bisa define, oh kita dapat ini. Lebih bagus lagi itu sangat customize buat mereka gitu. Oke, lu bisa masukin di sini karena gua tahu lu butuh ini sebenarnya. Gua tahu Coca-Cola tuh lu butuh sampling kan ke anak muda, lu harus selalu dekat sama kita. Ya ini gua bisa sampling ke 500 orang anak-anak dari seluruh Asia Pasifik misalnya. Atau kita misalnya mau ngomong APRRC, lo deketin Google, you really need to promote your Google Plus, and we will use it. You must make a workshop with us. We will use all your product, and Google Plus will be our official social media. And you know what? It will be used by all Asia Pacific. Orang mau nggak mau akan lihat ini kan, look apa yang terjadi dengan proses APRRC dan segala macam. Anda mesti tahu kelemahan dia di mana, tembak bagian itu yang kita bisa bantu dia. Pasti dia mau ngelontorin duit sebanyak-banyaknya. Dan lu bisa bilang, nih, operator Hong Kong yang ada di situ kayak begini-gini nih. Inilah operatornya kita. Lu bayangin, dia pasti punya paling nggak dia berpengaruh ke 1.000 orang misalnya. Ngarang aja. Si orang ini nih pasti pengaruhnya ke 1.000 orang. Lu bayangin kalau misalnya di operator itu ada 500 influencer, dia kali 1.000 berarti 500.000 orang yang berpengaruh sama dia gitu. It's such a big number buat dia, dan itu lintas negara misalnya seperti itu potensial dia. Kita minta diajarin mereka workshop all Google product, karena Google pengen agar semua orang tuh engage dengan produknya dia kan, apapun produknya. Mulai Chrome, lu bicara tentang Google Plus, lu bicara Gmail, lu bicara YouTube, Google Drive dan lain-lain. Tapi kenapa kita Google Hangout? Kita bisa bilang misalnya nanti kita meeting, karena kita ada banyak dari berbagai kota, kita akan meeting koordinasinya lewat Google Hangout misalnya. We make your Google Hangout become popular in Indonesia. Bilang aja, kita jujur kita belum terlalu tahu nih Google Hangout. Kita butuh lo workshoping ke kita, so we can make our friend juga forcing untuk bisa belajar Google Hangout. Itu modal bagi kita, itu modal yang sangat gede. Oke, terus berikutnya make it simple. Bikin sesederhana mungkin. Kenapa gue bilang bahwa ini lu bukan sedang nulis buku, lu bukan sedang nulis buat dongeng. Orang-orang tuh gak punya banyak waktu, lu tak salah langsung bullet point 1, 2, 3, 4. Ini gue butuh ini, butuh ini. Jadi yang mau menghemat waktu mereka juga, oke, gue tahu gue bisa ini, gue bisa, ini gue nggak bisa. Jadi bisa langsung. Terus bullet point udah, yang terakhir kita bisa offering apa ke mereka tadi misalnya. Tadi kalau Google misalnya seperti itu. Kalau lagi misalnya mau bikin tracing, mau bikin lari, apa yang bisa membedakan kita dengan yang lainnya? Misalnya kita bilang bahwa kita bukan hanya men-tapin orang-orang yang racer, pelari, tapi kita mau tapin orang-orang umum yang kadang-kadang nggak pernah mau lari sekalipun. Ini walaupun banyak serial maraton di Jakarta, we will be different. Karena kita tidak akan meng-grab hanya 4L, lo lagi yang di-grab gitu. We will grab more than that gitu. Ini sesuatu yang beda yang mau kita tawarin itu apa? Nah, terakhir, apa yang bikin presentasi lo jadi menarik adalah kenapa buat ulang 3 kali, must be very confident. Karena biasanya selalu level di bagian ini. Karena ini yang berhubungan langsung sama mereka kan. Lo harus ketemu langsung sama mereka, lo gak bisa begini, terus semoga duduk begini. Iya, jadi kan mulai, iya Pak, saya udah perfect. Saya ini Pak, menawar itu proposalnya gimana ya, udah diterima atau belum? Ya lo langsung dimatiin sama dia, ini mah dia langsung merasa naik karena gini, dalam negosiasi. Posisi duduk, posisi cara lu pandang akan menentukan siapa yang akan jadi pemenang. Dalam artian pemenang itu secara psikologis ya. Karena kalau posisi lu udah seperti itu, lu pasti akan lebih mudah ditekan. Lu harus pede aja, harus pede. Jadi tatapan mereka satu semuanya. Jadi kan belajar ini termasuk ketika kita negosiasi ke bos dan ke lain-lain. Mungkin gue bisa cerita ketika misalnya tadi gue udah cerita di Kompas Media. Waktu gue biasanya misalnya gue apply beasiswa juga seperti itu. Gue pede-pede aja. Waktu dulu gue ingat banget waktu gue apply misalnya beasiswa Exxon waktu itu. Gue tuh yang suka pede, gue bilang kenapa harus milih gue ya? Kalau lu rugi aja kalau nggak pilih gue. Kenapa? Gue tidak, apa yang akan lu lakukan 10 tahun lagi? Oh gini, gue tanyain, kenapa lu harus milih gue? I'm very unique. Karena gue excellent di akademis, tapi gue juga sangat excellent di bidang culture. 10 tahun lagi menjadi apa? Gue 10 tahun lagi, umur 30, gue udah doktoral, gue udah nulis novel, gue menjadi ini, itu, dan segala macam. Gue bilang, how can you get it? Of course gue bisa. Gue melakukan itu, padahal gue ngarang-ngarang juga.
Ngarang banget gue bilangin, gue bilang umur 30 tahun gue udah S3, gue udah menulis sebuah novel, terus menjadi seorang ahli di CSAS gitu kan. Itu kan agak iya, waktu itu gue ngomongin CSAS karena waktu itu CSAS adalah tempat bergengsi untuk ilmuwan HI, Center of International Studies. PRS, pokoknya PRS dulu. Sifatnya nggak geleng-geleng gitu kayaknya. Terus waktu gue beasiswa MMUGM ya sama. Ketika itu dia nanyain kan, itu di board of director yang lain kan ya. Dan mungkin gue bisa share di sini bahwa ketika gue apply beasiswa MMUGM, sebenarnya gue itu posnya paling rendah dibandingin yang lainnya. Karena gue tanya dulu yang lainnya siapa sebenarnya. Yang lainnya itu ya, TPA-nya itu di atas gue, hampir 570, 600, gue cuma 550. Terus TOEFL-nya 575 berapa gitu kan. Mereka kalau nggak yang baru fresh grade banget dan jurusannya bagus ini kayak IT lulusan UGM, terus sebelah gue udah setahun kerja dari UI psikologi, terus psikologi UGM udah kerja 2 tahun, terus gue dari Bandung dan gue menganggur 1 tahun, gue nggak ada pekerjaan karena waktu itu nyokap gue juga sakit, dan waktu di board of director gue tuh kalau nggak salah gue ingat gue paling akhir wawancaranya. Yang gue lakukan adalah gue bukan hanya 15 menit wawancara gue. Saya nanyain, kenapa kita harus memilih kamu? Apa rugi kalau nggak milih saya? Karena saya akan menjadi future leader nantinya. Saya akan bisa membawa nama MMUGM jadi lebih baik. Gue berani bilang begitu. Saya, kok kamu belum ini, selama setahun ini kamu ngapain aja? Saya mau fokus pak. Dulu pilihan saya 2. Kalau saya masuk jadi peneliti, saya mau jadi pengajar. Dan saya berharap umur 25 tahun saya udah master. Makanya saya fokus. Gitu aja, ngarang-ngarang aja. Lo kalau jadi gue pasti langsung pak, iya nih pak saya nganggur, nggak bisa gitu. Apalagi padahal gue udah tahu yang lainnya kayak gimana, gue tahu apa yang bisa gue jual gitu. Jadi gue nggak fokus pada apa yang nggak bisa gue jual, tapi harus fokus pada apa yang bisa kita jual. Termasuk ketika kita bicara ini, itu hanya salah satu ini ya, masalahnya satu contoh. Karena ketika gue ketemu Gramedia, waktu itu juga sama manajer-manajernya, tiap tipe gue bilang gitu juga. Oke, berarti nanti eksklusif media partner. Ya tergantung sih Pak, Bapak mau gimana? Kalau Bapak mau support semuanya sih boleh eksklusif media partner. Kalau nggak sih mau media partner yang lain juga. Karena gue juga nggak punya harapan yang lainnya sih. Mereka harap juga ke mereka gitu. Itu benar-benar senior semua bagian ya. Jadi semua bagian kayak manajernya gitu yang udah tua-tua gitu kan, tahu Gramedia kan? Yang ini udah senior banget gitu. Dan untungnya dia tahu Rotaract. Ini ada satu yang member Rotaract juga. Nah kayak gitu-gitu loh. Maksudnya padahal waktu itu tuh event kita belum pernah bikin, belum ada kredensialnya sama sekali. Kita bisa how we can convincing ya, karena kita tahu bahwa kita punya posisi yang sama dia. Jangan pernah mau bahwa kita ini posisinya itu lebih rendah dibandingin si orang yang mau kita mintai. Jangan memposisikan bahwa kita yang butuh, bahwa ini adalah two-way communication. Kita butuh 2 arah, bahwa dia butuh kita juga butuh dia gitu. Kalau lo nggak mau ya lo bisa kontak yang lainnya. Ini yang harus pentingin gitu. Sampai sini dan ditanyakan sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau oke, boleh tanya Mas. Langsung aja mungkin ini berhubungan dengan IPRRC ya. Oke, kalau soal mungkin potensial sponsor kemarin kita sudah ngomong dari satu. Ada satu hal yang sebenarnya itu termasuk salah satu yang terpenting di IPRRC, yaitu tentang akomodasi hotel. Yeah. Saya nggak tahu saya melakukan kesalahan strategi atau gimana. Tapi apakah nggak tahu itu menurut Mas Subuh itu salah atau enggak, saya juga nggak tahu. Jadi dari awal sebenarnya saya tuh mengarahkan acara ini untuk di Sheraton, Sheraton Mustika Yogyakarta gitu. Tapi yang jadi masalah adalah saya belum ada pembicaraan sama sekali dengan Sheraton. Saya baru ada pembicaraan itu setelah kita sudah goal. Jadi saya menjual hal yang belum pasti sebenarnya itu. Nah, saya nggak tahu apakah kalau misalnya kita tiba-tiba langsung mengatakan itu kepada Sheraton bahwa pasti acara gue akan di tempat lo misalnya gitu, itu akan mengendurkan nilai jual nggak? Pasti di acara sama lo, pasti akan mengendurkan. Kita bilang aja kita punya ada pilihan lain, kandidat yang lainnya. Jadi makanya kita sih ada beberapa kandidat kita ngomong kayak gitu. Karena kalau misalnya lo bilang bahwa ini udah pasti akan di sini nih, kita udah fokus utamanya ke lo, pasti dia akan dijual mahal karena dia menganggap posisi dia lebih tinggi. Ya tapi worst case lo sendiri juga harus punya punya alternatif, karena
gimana pun kan tiba-tiba dia nggak bisa segala macam, lo kan harus tetap punya bandi kan. Dan kalau lu udah bilang kayak gitu pasti nanti serapannya ngomong ya udah, oh gitu. Jadi dia pikir ya, lu mau nggak mau kan pasti akan di sini. Ngapain gua kasih diskon? Ngapain gua kasih bonus-bonus tambahan lagi? Gitu. Karena gua udah punya posisi yang cukup kuat. Gitu. Karena menurut gua kan di Jogja juga, ya mungkin dia pasti yang paling ideal. Karena misalnya ada yang lainnya lagi yang juga bisa atau yang mau support ya nggak masalah kalau menurut gua gitu. Harusnya kayak gitu karena juga dia kan dapat exposure yang gede gini, lu bisa bilangin bahwa ini nanti jadi kalau serapel segala macam belum jadi grup dia apa segala macam. Kalau misalnya enggak dapat misalnya pengurangan dana ya minta apa kayak bisa dia mintain pasang banner depan selamat datang itu HPRRC dibelah di sosial media dia, we are proud to welcoming HPRRC, jadi kita dapat itunya juga gitu. Nah, kalau menurut Mas Suhu, ketika sekarang posisinya sudah seperti ini, jadi kita sekarang kemarin saya sudah menghubungi orang Sheraton dan dan dia sebenarnya sudah memberi harga ya, sudah mengeluarkan harga. Nah, itu ada tips nggak bagaimana cara minta diskon sama mereka? Atau tips gimana supaya kita bisa mendapatkan harga yang bisa digoyang lagi gitu? Digoyang. Ya, jadi waktu kemarin itu kan gini, si Suluki kan udah dapat nih harganya sekian. Cuman gue biasanya sih bisa dinego, apalagi banyak kan. Akhirnya gue telepon balik ke sana, dapat sih diskon gitu. Cuman maksudnya Lucky, gimana caranya biar didiskon lagi? Dengan keadaan seperti sekarang, kita bisa menawarkan apa ya kira-kira supaya? Nah, makanya kalau menurut gue sih gini, kalian harus datang ke mereka karena present dulu. Ini loh HPRRC tuh kayak begini konsepnya. Ini yang akan datang tuh yang kayak gini loh, orang seperti ini yang bakal datang. Apa itu bisa jual? Kalau kayak HPRRC lo jual angle-nya bahwanya banyak loh anaknya Rotarian, which is itu orang kaya kan, orang kaya, which is itu jadi potensial lo. Bukan hanya di yang diserahkan di sini, tapi di seluruh dunia misalnya kayak gitu. Lo tembak kalau kayak gini pasti nggak bisa di level marketing eksekutifnya, lo harus tembaknya ke GM-nya misalnya kayak gitu. Lo bisa minta waktu sama mereka. Kita sih bilangin aja ya kita udah mulai di sini juga, tapi kita misalnya masih considering bisa nggak kasih harga yang murah, apa yang bisa kita barter dari situ. Lo bilang kayak gitu karena lo udah di tengah jalan kan soalnya udah ada di tengah jalan di situ. Gitu. Ini sih cuma maksudnya dari kayak kita biasa atau biasa event di listrik kayak gimana. Cuma kalian udah punya budgeting nggak? Misalnya berapa yang lo mau sebenarnya harganya? Udah ada kan sebenarnya. Berarti waktu lo telepon tuh lo ada menyebutkan angka itu nggak? Enggak kan? Maksudnya, gue bisa budget berapa gitu? Kan misalnya kata-kata dia ngasih 1 juta, terus budget kalian 500 gitu kan. Waktu lo telepon tuh ngomong nggak? Enggak. Kalau kayak gitu sih masih bisa cari tadi gitu. Tapi dan juga kan setiap telepon-teleponan itu dia nggak kebayang, dia ibaratnya cuma mikirnya dia ini kok kayak another event yang dibikin di tempat ini gitu. It's not a big event, a wow event gitu. Kayaknya udah harus dibikin kayak tadi. Jadi kalau kalian present juga it's lebih good gitu. Waktu dia nyebut harga orang udah bilang gimana tanggapannya? Nggak, jadi gini, prosesnya begini, Lucky kan sounding kesana dulu, terus mereka ngirim proposal, gue liat proposalnya. Bukan proposal sih sebenarnya, seperti price list lah itu. Nah terus karena gue yang bikin anggaran, gue harus pastiin berapa kamarnya, terus kamar berapa orang, terus berapa ininya berapa gitu. Gue telepon balik ke mereka gitu, gue pastiin semuanya. Terus ya udah akhirnya dikasih diskon itu dari 1,5 itu kalau nggak dapat 1 juta akhirnya gitu. Intinya sih gitu. Nah maksudnya Lucky bisa nggak ada kemungkinan lagi kita bisa nggak ini lagi. Bisa itu kan itu hanya harga karena lu beli banyak kan itu makanya lu beli banyak bukan berharga di mana mereka berpikir itu sebagai apa sih kerjasama strategis ya gitu. Makanya tadi FYI aja sih, terakhir kali gue pernah dapat satu counter itu tuh 350, lo corporate rate 470. Jadi harga kamar itu tuh yang deluxe yang oke banget yang gue bilang itu kontraknya 350, which is mungkin harga yang sama kayak ditawarin ke 1,5. Tapi dia dapat dengan lo pakai corporate rate itu 470. Bayangin berarti lo bisa dapat at least segitu sama dengan harga corporate rate Di Sheraton ya? Lo Sheraton apa? Mustika. Coba ntar gue coba tanya deh kalau corporate rate berapa. Saya bukan dari perusahaan, cuma ada beberapa perusahaan lain kan. Iya, makanya bisa di itu juga. Lo bisa jual nama Rotary, kita kan di bawahnya Rotary itu banyak yang pernah di Sheraton juga kan?
Makanya kita harus karena kalau misalnya lewat phone only kan dia nggak Iya. tahu kita siapa ibaratnya ibaratnya kita nggak bisa menjual potensial yang kita punya gitu. Oke, Potensial jadi apa kemarin yang itu kita proses ini sih lebih ke bikin anggaran dulu Ya, gitu. itu jadi Di sini- saya membutuhkan price list dari mereka adalah untuk punya. Apa tinggi palingnya buat lo bikin anggaran ya, anggaran. Jadi nanti pada prakteknya kita ini lagi kita Iya, terus tinggal terus tulisan. ya. Hanya mungkin minta waktu aja mereka untuk present ke mereka bahwa kita menawar kerjasama, makanya kita minta harganya lebih murah. Mungkin Sabtu kan bisa kali. Yang Menjelang tanggal 3 itu. menjelang tanggal 23. Ada lagi? Mas tunggu nanya, Iya. kan kalau dari presentasi tadi yang aku lihat yang paling penting di sponsorship selain proposal berarti presentation ya. Nah, yang aku bingung kan kita track kebanyakan orang kerja nih. Kalau kita pada waktu kita mau propose sesuatu dan kita mau present ke company pasti weekdays kan. Iya. Nah itu sih kendalanya biasanya gimana ya Kalau itu sih kalau di Semanggi sih gantian sih siapa yang minta izin. Atasan aja dari kantornya mau izin ngapain sih. Iya biasanya kayak gitu gantian. Jadi misalnya satu tim tuh ada siapa ada berapa Emang orang. presentation itu wajib berarti ya. Iya sih kalau bisa sih ada presentationnya karena mereka minta mau ketemu dengan semua all timnya, setelah timnya kan, karena mau tanya ini, tanya itu gitu. Itu penting sih bagian presentation. Terus yang mengenai proposal, Mhm. ada contohnya nggak kayak garis besar kayak gimana sih proposal yang bagus? Soalnya kan ini kan poin-poin nih. Tapi dari kita berbeda masing-masing nih persepsinya kayak gimana? Ada contohnya nggak kayak gimana? Ada sih proposal yang sering bikin, yang gue sering bikin, gue sih dulu beberapa bikin proposal sih. Itunya bisa di share yang pernah bikin nggak yang SMS atau apa? Email. Nanti bisa di email ya. Nanti itu kita ada Jadi kayak street kali, jadi teman-teman kan yang mungkin yang Iya, datang pada boleh, tahu boleh. ini nih proposal yang bagus kayak bisa kita dulu misalnya kita waktu itu kita sering discuss soalnya proposal kan bentuknya ada ini. Karena memang kita biasanya di belakang kita semua belajar ini semua orang udah ada tapi kita udah tahu bentuknya kayak gimana. Oke, ada lagi atau ada nggak yang mau belajar di sini? Satu kita evaluasi bersama. Siapa yang jadi ibaratnya belajar presentasi di sini. Lu present aja di note track itu kayak gimana gitu. Ibaratnya kita ini adalah Timnya aja. timnya ya atau siapapun di sini yang mau present. Boleh loh. Sebelum itu mau nanya lagi Hah? berkaitan sama tadi kan tentang sponsorship sama negosiasi ya. Mm-mm. Terus kalau ini lebih nanya gimana sih cara grabbing participants, which is target kita 500 orang nih. Mm-mm. Nah gimana sih cara memanfaatkan supaya mereka tuh aware terus mau datang ke acara kita. Oke, misalnya kayak kolaborasi misalnya kasusnya kan, ini kan dia di seluruh dunia. Itu berarti kan kita tentuin dulu komunikasi channel yang kita punya apa aja. Pertama kita punya mailing list, Rotaract.net misalnya, terus ada grup yang kita punya, ada grup misalnya kayak sebagai bikin apa sih waktu itu Rotaract Unite, atau anda masuk ke grup yang lainnya lagi yang ada di dunia ini. Terus anda bisa juga manfaatin teman-teman yang pernah punya teman di luar itu untuk bantuin juga teman Rotaract Indonesia atau misalnya teman-teman Rotaract yang di luar negeri juga, yuk bantuin gua dong. Jadi approach-nya di semua cara. Plus dan jangan lupa sendiri di official channel kita juga harus update pastinya. Itu dari mediumnya. Kita baru bicara medium kan. Kedua adalah segi kontennya. You must give a lot of content yang memang membuat mereka pengen datang ke sini. Konten dalam artian acaranya sendiri. Karena misalnya kita mau bodoh, ibaratnya kita mau busa-busa ngomongin medianya apapun, kalau secara konten itu nggak menarik buat mereka, ya pasti mereka nggak akan datang. Jadi konten acara rundownnya apa aja. Dan pikirkan riset mereka untuk datang appearance itu apa. Satu, pasti memang mereka ada Rotaract sejati, memang mereka yang pengen datang untuk ikut semua acara Rotaract. Ada dua yang ikutan Rotaract yang penting Indonesia is exotic country yang gue belum pernah datang, gue pengen datang. BTO City. Iya, jadi nanti berikutnya nanti dia bagus, acara yang enak. Jadi itu harus dikomunikasi semua ya, karena lu kan target audiens beda-beda. Ada yang berikutnya lagi, ini berarti gue bisa sekalian extend. Itu kenapa gue bilang kalian yang kerjasama dengan travel agent kayak Paladu yang bisa customize. Dan itu semuanya kalau bisa itu di website semuanya udah lengkap. Official mau traveling yang belum ada, yang website-nya si Taiwan itu bagus. Tapi yang belum ada banyak itu di situ adalah how to get there, pesawatnya apa aja, rekomendasi pesawatnya. Apa Taiwan atau Taiwan? Taiwan kayaknya gue nggak, ya mereka ada sih, cuma dari Taiwannya ke dari Taipei ke Kaohsiung doang kan, ke Kaohsiung ya kalau nggak salah. Iya. Nah harusnya adalah
go to Indonesia itu gimana caranya? Kalau lu dari hubnya di mana? Hubnya lu bisa dari Malaysia, lu bisa dari Singapura, bisa dari Jakarta. Kalau mau ke Jogja, karena Jogja kan small city kan. Nah, mereka tinggal pilih airlines-nya, ada pilihannya apa aja di dalam itu bisa dimasukin. Tapi kalau ada official airlines, berani bayar berapa ya dia taruh official airlines-nya kita langsung nge-link ke ininya kita, gitu. Asma bisa langsung nge-link ke website-nya dia untuk langsung milih harganya, dia bisa milih gitunya. Gitu. Jadi ada kasih riset yang membuat mereka menggampangkan mereka. Terus kalau di Jogja itu ada apa aja sih? Terus lo jelasin Indonesia itu bukan hanya ini loh, bukan hanya Jogja. Reasons to go to Indonesia misalnya. What do you want? You go to for diving, you go to cultural trip, you go to apa? You can go to sini gitu. Terus apa aja yang ada di Jogja? Hal-hal yang apa yang kira-kira men-attract mereka? Gitu. Nah, itu yang paling penting karena pasti mereka akan bicara itu. Nah itu harus dikomunikasi dengan semua cara, gitu, dengan berbagai macam tipe dan kalian usahain untuk selalu konsisten. Dan kalau bisa dibuat timing yang membuat orang urgent untuk daftar. Oke, kayak misalnya udah ada misalnya daftar sampai tanggal ini lo dapat diskon segini, dapat segini, dan itu dikomunikasikan juga di mailing list kayak Roadtracknet. Itu kan sekarang jarang banget dipakai tuh. Even kayak APRS itu jarang banget, mereka nggak sabar untuk ngelakuin itu. Misalnya nih, besok tinggal penutupan terakhir untuk early bird pertama misalnya. Di reminder ke sini karena itu like 24 hours to be closing untuk ini. Jadi orang tuh kayak nggak rasional. Konsumen sebagai pelaksana, berarti kan duitnya dapat dulu kan. Mereka segera daftar. Ini kan udah save ke para nanti hari nggak bisa datang apa segala macam. Itu nanti urusan kedua berikutnya. Gitu. Nah, jadi kita komunikasi dengan semua channel yang kita punya karena ini jaraknya jauh ya berarti untuk yang ke nyari peserta berarti tadi semua channel kayak grup, individual, atau kita kenal road-tracker yang dari luar, atau misalnya kita FF-in kalau misalnya terus kasih riset juga orang lain dari luar Asia Pasifik untuk datang ke APRC kenapa gitu, apa yang bisa dapetin orang Eropa sih banget murah banget ke go to Jogja, dan lo harus tahu gambar-gambar apa sih yang appealing buat mereka, yang appealing buat mereka belum tentu appealing buat kita gitu. Yang kita anggap menarik mungkin sesuatu yang terus modern, tapi bagi mereka tuh anak-anak APRC waktu Hongkong sini mau tanyain yang paling mereka suka adalah main sama kebo waktu di gitu, waktu Indonesia trip itu kan Indonesia trip ya. What it was about doing, I go with the buffalo, nanam sawah kayak gitu. Dan itu yang harus kita itu yang what you can imagine Indonesia yang terjual adalah culture dan exotic country gitu loh. Itu yang saya terjual kan, kita bisa datangin orang. Masa Singapura bisa datangin begitu banyak turis kita nggak bisa sih. Nah itu sebenarnya tinggal masalah komunikasinya kan, dan kesabaran kita untuk mengkomunikasikan tadi. Misalnya setiap early bird gitu, early bird pertama it's like 2 days before closing, 1 hari sebelum closing, jadinya orang-orang selalu aware. Kalau perlu kita bikin nanti satu, mereka yang mau order atau apa kita bisa bikin kayak satu itu untuk reminder ke mereka. Nanti emailnya kita grab, Anda bisa kirim email blast gitu yang pakai MailChimp kan gratis tuh. Kalau tadi kayak si Vincent ternyata dia punya agensi digital juga, dia bisa kayak newsletter segala macam, bisa bantu, bisa bikin sistemnya yang bagus gitu. Jadi kita blasting ke emailnya mereka, reminder is like 24 hours before closing. Jadi mereka selalu reminder, ada mereka misalnya, oke deh, gue pengen ikutan tapi ngantar dulu gitu. Kalau mereka cuma gitu doang, kita nggak bisa grab emailnya kan kita nggak bisa mengingest mereka lagi. Gitu. Kalau perlu misalnya pernah ikutan Indonesian trip sebelumnya kita minta, yuk sebarin doang, bantuin sebarin ke mailing list apa sih namanya klub-klub masing-masing gitu, buat bantuin kita. Siapa tahu ada teman-temanmu yang mau ikutan, atau kita punya network siapa ini. Lu juga harus request teman-teman di distrik ini untuk jangan bosan-bosannya, yuk bantuin kita dong. Ini adalah apa sih tanggung jawab Roadtracker se-Indonesia gitu. Jadi lu meng-owning bahwa ini project bukan hanya pemiliknya panitia, tapi ini project adalah miliknya Indonesia, bangsa Indonesia bertanggung jawab. Termasuk nanti ketika misalnya kita mau bicara ke satu lagi kontak relasi, kita bisa bangun sentimental itu ketika ke brand-brand lokal atau kayak ke Budpa dan lain-lain. Siapa lagi yang membantuin kita kalau bukan kita bantuin dulu 500 orang lebih yang potensi datang ke Indonesia dan dia mungkin bisa extend lebih lama di Indonesia. Ini tanggung jawab kita bersama, lu dan ikut rasain aja. Lu harus ada sisi emosional juga, dia secara rasional udah jelasin nih hadiahnya dapat ini, dapat ini, sama hasil lain mau Indonesia memanggil semuanya. Indonesia memanggil seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk membantu kita sudah usahain dengan melakukan APRC, kita udah berusaha semaksimal mungkin bikin ini gitu. Jadi ini kayak oke.
mungkin siapa tahu secara individual dia bisa ngebantuin juga orang yang kita ajak gitu. Apa yang bisa kita bantuin di sini gitu. Yang kayak gitu. Kalau perlu misalnya orang yang pernah ikutan Indonesian Trip sebelumnya, testimonial itu kadang penting taruh di website. Orang yang pernah datang ke Jogja, road tractor juga, apa nih yang membuat mereka menarik dengan Jogja, karena mungkin menjadi masa oh iya nih, karena kan kalau bilang kita yang cerita orang merasa bahwa itu nggak penting. Kalau misalnya ada yang ceritanya itu bisa jadi ketika crafting undangan mereka datang ke sini juga macam-macam gitu, bentuknya jangan bentuknya sama semua. Kalau teksturnya bukan harus ayo untuk penutupan, karena kadang-kadang kita kasih kirim email di newsletter dan segala macam, bentuknya testimonial. Ini loh, I'm so amazed with Jogja, apa-apa do you want to experience Jogja, pasti apply for aplikasi 2015. Jadi lo kemas semua segala hal, atau sekedar satu buat foto, do you want to see this gitu, apply for aplikasi 2015. Follow our social media segala macam kalau untuk mau nanya lebih lanjut, atau kalau perlu individualnya siapa yang bisa tanyain kalau lo pengen tahu tentang Indonesia dan lain-lain gitu. Mungkin gue punya ide gini mas, jadi kita coba kayak bikin bikin title presentasi atau apalah gitu. Nanti coba kita misalkan ke Monik atau ke lu atau siapa, jadi maksudnya kita apa bahasanya ya, Konsultasikan. bukan konsultasikan, kayak gini tuh menurut profesional ini udah oke belum, oh ini kurang ini, jadi nanti kita ini jadi kita bikin ini ya dulu, terus kita present ke sini anak-anak road track tapi yang udah memang ini kayak lu gitu, kayak Monik. Jadi itu poin-poinnya, oh ini kurang, ini tambahin ini, kurang ini. Oke? Bisa ya gitu. Mungkin kita masih punya banyak waktu juga kan, kita punya waktu untuk menuju ke sana gitu. Udah internasional. Oh wow, internasional. Ya maksudnya kita kan harus jadi lebih baik dari Taiwan sih, menurut gue sih website-nya memang bagus ya, kan dia kayak mappingnya bagus banget. Tapi kita harus jadi lebih bagus dari mereka dalam artian, karena juga Indonesia lebih ribet kan, kesininya ke Jogja tuh masih lebih ribet, memudahkan mereka untuk tahu gitu. Oh pesawatnya lu bisa naik ini hubnya untuk ke Jogja itu lu bisa via Jakarta, via sini. Lu kalau ke Indonesia, ini negara-negara yang bebas visa menuju ke Indonesia, jadi pikirin negara yang hasil apa yang mereka butuhin, nah itu semuanya informasinya ada di kita. Make sure itu ada di website kita. Itu gue mau nanya yang terkait tadi kontennya. Dan salah satu potensi orang bisa menjual adalah seperti ngomongin ke acara. Nah, seberapa penting sih kita misalnya mau meng-apply ke sponsor yang eventnya yang menurutnya ini adalah internal. Nah, konsepnya batasan-batasannya seperti yang ini kan bukan umum gitu. Yang pergi ke sana adalah anggota road track. Yang gue mau tanyakan adalah seberapa penting sih sponsor itu membaca rundown acara yang menurut mereka ya yang tahu tuh lu pada orang aja gitu. Rundown acara mungkin kalau untuk di proposal sih nggak perlu, mereka nggak perlu tahu, dan itu nggak perlu masukin ke proposal juga, karena yang mereka mau melihat cuma oh acaranya kayak gini, menarik gini. Makanya yang dijual ke sponsor bukan rundown acara dan acara internal, terus menunjukkan bahwa ini adalah acara dari orang-orang keren dari seluruh dunia, dari seluruh Asia Pasifik yang is opinion leaders di generasinya, dan dia the future leaders di seluruh dunia. Yang harus jual itu. Makanya yang kita jual adalah ini bukan hanya sekumpulan orang loh, tapi ini sekumpulan orang-orang hebat yang suatu saat ada yang jadi pengusaha handal, ada satu lagi yang mungkin jadi duta besar, ada yang ini mungkin nanti suatu saat bisa menjadi presidennya negara, who knows, we don't know what's going on, tapi udah ketahuan patternnya pasti dia akan ke sana gitu, dan brand akan melihat itu sebenarnya. Brand akan melihat itu, jadi lo jangan menjualkan internal macam-macam mau ngapain, lu tonjolin kalau perlu misalnya di proposal hanya beberapa tadi misalnya, ini rotator ini sini dia adalah yang apa, dia bisa ngambil profil orang-orang yang menurut kita itu catchy yang bisa kita jual. Lu bisa bilang adalah it's like 500 yang world future leaders in Asia Pacific that will influence your brand in the future, atau it will recommend your brand to their peers, yang kayak gitu yang kita ngomongin kemarin kayak gitu. Oh jadi bisa ya, misalnya kita kayak nge-grab siapa, misalkan katakan si A misalnya, lu profilnya lu gue pakai gitu nggak apa-apa gitu? Ya kalau itu membernya kita nggak apa-apa, karena itu kan mau apa kan? Iya. Kita kan mau featuring, karena kan orang luar tuh nggak tahu anak protek itu hebat kan hanya kita yang tahu. Iya.
Nah itu yang kita harus komunikasi keluar gitu loh, bahwa kita juga punya ini loh jejaringnya kita. Ini loh jejaring Rotarian itu ada di sini. Ini pengusaha ini di sini. Ini di sini kita punya jejaring yang cukup kuat di sini. Soalnya tadi gue baru aja chatting jadi sama anak KPLC tahun Taiwan kemarin. Jadi lagi chatting. Emang lo kerjanya apa gitu? Oh gue manajer di mana? Di Petronas. Gila. Umurnya sama gue. Manajer Petronas gitu. Gila kayaknya. Iya banyak kan tempatnya Rotary tuh banyak banget dan semuanya potensi lo terjual dan brand-brand itu kalau misalnya melihat itu hal gitu. Cuman kita kan selama ini kan tidak memanfaatkan potensi itu untuk di itu. Kalau Rotary mungkin gue tahu karena mereka sendiri juga nggak mau nanti dimanfaatin kan sebenarnya. Itu maksudnya pada close circle-nya gitu. Nah kita bisa menjual kayak apa sih kita bukan jualannya yang Rotary di Indonesia tapi profiling Rotary di luar siapa yang misalnya cukup keren di negaranya gitu. Itu kita bisa jual di presentasinya kita. Dalam bentuk ada gambarnya dia, fotonya dia, terus dia kesininya ada sedikit profilnya dia. Dalam bentuk angka-angka misalnya, dia ikutan di banyak organisasi ini. Dia youngest apa? Dia adalah ini nih, youngest manager with high profile apa? Karena kita mau jualan itu, even nanti kita jualan ke si Seraton juga kayak gitu. Kapan lagi loh karena ada kesempatan ketemu dengan opini yang ada dari seluruh dunia. Kalau misalnya mereka bilang, kita nggak mau menarik, coba deh waktu itu gue mau ngomong sama manajer lu di Asia Pasifik, dia pasti mau, karena dia punya kepentingan itu. I think your manager in Asia Pacific region will need this information. It's okay if you don't want if you don't interested. I will find the contact and I will contact your Asia Pacific manager. Kalau perlu kan kayak gitu, we must be confident loh. Karena mungkin kadang-kadang yang di Indonesia nggak merasa penting karena dia nggak punya kepentingan itu. Tapi manajer di Asia Pasifik, know our Rotarian is a lot Indonesia, and then we can make them more preferable go to Sheraton Group rather than the other hotel chain. Kita punya kekuatan itu loh. Kita bisa bilang kayak gitu karena kita punya kekuatan itu. Kita punya Rotarian yang pasti minatnya nggak mungkin di hotel bintang 2 kayak gue kan, atau di hotel-hotel itu yang hotel burung kayak gue yang ada kecuali di bawah, nggak mungkin dong. Ya maksudnya itu bisa kita jual, kita bisa bilang kayak gitu kok. Oke, if you want orang weekend atau misalnya mamanya nggak sekeras itu ya di depan mereka nya. Oke, thank you if you're not interested, but can I get your info contact for Asia Pacific? Maybe they will be interested. Cuma sangat takut. Maksudnya mamanya nggak langsung. Okay, I will get another information. Okay, nice to meet you. But how about give me the contact of your GM in Asia Pacific? Maybe they will interested. Langsung panik dia pasti. Ini cara negosiasi itu kayak gitu ya. Jadi bahasa gue yang galak itu jangan langsung lo terapin di situ ya, Bang. Karena agak beda. Maksudnya kita harus sedikit lebih manis kalau dihadapan kayak gitu dalam negosiasi. Kadang-kadang lo harus pushnya dengan cara yang agak memutar gitu loh. Dengan gitu sebenarnya lo ngancam dia kan. Ketika lo bilang dengan bahasa yang manis gitu. Thank you for your attention and information, but can I get your GM in Asia Pacific? Maybe he will be interested because it's in Asia Pacific area. Langsung deg-degan dong dia kalau misalnya tiba-tiba ntar bosnya tertarik dia nggak mau. Pasti mungkin dia bilang, okay, wait, let us thinking first. Pasti ada gitu. Atau kalau nggak mau ngasih kita cari kontaknya Rotary kita. Iya, makanya kita kan mau ngomong kayak gitu juga. Maybe it's nice that you can give us the information. But I forget maybe my Rotarian also I know your. You can see the contact from them. Lu berapa kenal? Enggak, itu cara negosiasi. Jadi ketika negosiasi itu ada beberapa tipe. Kalau lo belajar teori negosiasi, teori negosiasi ada yang caranya adalah lu merasa menjadi korban atau lu merasa posisi yang lebih tinggi. Jadi lu harus ngambil posisi yang lebih tinggi duluan gitu. Kalau lu mau cara kerja, itu lu harus posisinya lebih tinggi dulu. Hey, you need me, not me need you. Kalau lu nggak mau kasih gua kerja ini, udah gua mesti bisa kantor yang lama kok gitu. Padahal sebenarnya lu, aduh gua bisa pindah sini. Kalau kayak gitu nanti lu negosiasi gajinya mesti juga itunya nggak bisa gitu. Negosiasi cuti segala macam. Kalau gua pasti gitu. Oke, gue menerima sih, tapi gue udah harus pergi 10 hari ke sini di bulan ini gitu. Oh oke, kita jangan. Tapi mbak, gimana ya? Bisa nggak ya kalau saya nanti cuti di sini? Pasti lu nggak bisa, karena lu kayaknya lu yang butuh gitu. Sama juga yang kayak gitu. Dalam posisi ini ya, kalau harus menjadi tipe orang yang
Oke, kalau lo nggak bisa ya gimana ya? Oh, kalau bisa tolong langsung gitu aja. Kalau nggak, oh, maybe I can contact the Hilton Group chain atau Grand Hyatt chain. I think my Rotarian have the contact from Asia Pacific region. Maybe they will be interested with our offering. Itu cara negosiasi. Cara kita itu salah satu praktis gimana caranya kita negosiasi ke mereka dengan cara yang nggak nyerang mereka. Tapi sebenarnya secara psikologis mereka udah ngedown duluan gitu, karena kita udah punya positioning yang kita nunjukin ini loh power gua, yang bisa gua ituin. Yang berikutnya apa halutnya apa enggak ada belakangan, ntar cari belakangan itu kan gampang kan, tinggal cari aja ya customer service kayak gimana ya bisa nyari. Tapi at least di awal kita udah tahu kita punya alternatif apa ketika kita ketemu sama dia. Kalau lo nggak mau ya kita samain. Atau kita sebenarnya punya potensi yang sangat gede di situ gitu. Bargaining power itu sangat tinggi. Tadi berkaitan sama negotiation skill, terkadang kita harus lebih tinggi di atas dia atau kadang harus merendah dulu. Kadang ada tipikal yang kayak gitu kan. Nah, terus untuk kayak tips analisis kapan kita harus lebih tinggi dan atau kapan harus rendah. Oke, kapan harus lebih tinggi adalah ketika kita merasa posisi kita udah di atas angin. Satu, kedua kita merasa orang itu pengen aja. Tapi kalau misalnya kalau melihat kalau orang itu kayaknya waduh orang ini agak-agak yang gue sih kayak pengen nunjukin. Biasanya kalau ketemu sama level-level asisten manajer itu mereka belum wise, mereka lebih pengen kayak nunjukin loh gitu. Gue kalau misalnya ketemu klien nggak gitu, mungkin ada nih yang tipenya nyalahin kamu jelek gini. Kalau yang gitu tuh biasanya dengerin aja dulu. Oh iya pak gitu. Angkat dia dulu, angkat terus. Oh iya pak, yuk gue pintar banget ya gini. Set di paling belakang baru dimatiin dia. Di paling belakang baru. Oke. Tapi kayaknya begini-begini bagus deh. Jadi lu dengerin dia dulu, karena kalau langsung lu cut di tengah-tengah, dia pasti akan marah, langsung bete. Karena orang-orang yang seperti ini biasanya yang banyak ngomong di awal gitu yang udah langsung tiba-tiba apaan kayak gini mah biasa gini, banyak juga yang kemarin gini gitu. Tapi biasanya tuh dia tuh nggak terlalu confident sebenarnya. Jadi lu dengerin, diangkat, oh iya pak bener banget ya, berarti sini keren dong ya gini. Baru sebelahnya, tapi ya pak ya kita tuh begini loh, yang gini, apa aja jadi gini sih. Ini setelah diangkat baru kita masuk ke dunia kita. Jadi jangan langsung angkat mereka bahwa kalau lu ibaratnya sama satu naik terus lu juga ikutan naik, ngangkatmu. Dia naik, lu turun dikit, angkat dia, baru itu. Tapi kan sebenarnya dalam negosiasi gimana caranya kita menang kan? We win the negotiation. Bukan siapa yang bisa bertarung satu sama lain. Kalau lu ketemu di level-level yang bawah pasti dia bentuknya kayak gitu. Pasti tuh. Ketemu di level asisten manajernya, marketing eksekutif, pasti soto-sotonya berat. Cara pandangnya pendek tapi sotonya berat. Beneran. Itu udah bikin gengges biasanya. Kalau udah kayak gitu udah emosi aja bawahnya. Diam aja nanti kalau dari belakang baru. Kalau yang level di atasnya biasanya lebih wise, biarkan dia tahu gitu. Lebih bisa menghargai gitu. Karena kalau yang level itu pasti selalu nyari celahnya ya. Kalau udah lihat ada orang yang berusaha nyari celahnya terus, ini kan kayak begini, ini kan cuma begini doang, nah. Udah itu berarti saatnya lu naikin dia dulu. Oh iya bapak pasti pintar banget ya pak ya. Bapak sering ketemu ini dong, berarti sering banyak kali dari sini. Naikin aja dulu dia terus gitu. Ntar kalau udah mau berakhir, udah mau bosan, baru kita ngomong, ya pak, tapi kan ini gini loh pak, beda banget sama yang lainnya. Itu ada gini-gininya. Ya nggak apa sih kalau di sini nggak bisa, mungkin di sini udah banyak acara yang lebih keren. Cuma sih kayaknya kemarin di Hyatt juga pengen sih kayaknya. Tapi sih kan lebih milih di sini sebenarnya, cuman ya kalau apa nggak apa sih, bisa nggak minta di sini dong nomor GM-nya boleh nggak? Atau kayaknya sih Rotarian saya juga kenal sama GM-nya, tapi kayaknya saya lebih prefer sama bapak deh minta kontaknya. Gitu, jadi merasa penting. Karena orang-orang di level itu butuh, mereka merasa penting. Kenapa? Karena sama bosnya pasti ditekan mulu. Nah cara dia tekan adalah bukan pihak ketiga, orang luar. Nah caranya lo masuk adalah membuatnya jadi penting, gitu. Nah setelah lo penting, baru masukin kepentingan lo di dalam itu. Agensi banget ya pak ya? Iya agensi dong, harus jualannya begitu. Saya sebagai yang terima Itu udah triknya, gue udah tahu, gini. Itu udah apa soalnya kalau ketemu sama yang level beda-beda itu udah apa ini level ini begini. Itu kalau nggak nanti nggak ketemu dealingnya. Ibu sudah ketemu
Depan tubuh. Apa? Belum. Akhirnya belum sampai ke saya dari Terus kalau frequency gitu gimana? Kita kan nggak tahu orang itu bakal merendah atau tinggi hati kan? Ya makanya kalau kita presentasi ya kan presentasi ya seadanya kita harus ngomongin semua kan jual gini. Nah setelah itu biasanya akan ketahuan setelah mereka komen. Pas mereka komen akan ketahuan kalau mereka lebih menghargai kita dan segala macam itu berarti kita emang saatnya ngomongin dan lebih ya dengan gaya yang biasa atau biasa. Tapi kalau misalnya lu bisa juga dilihat dari umurnya dan jabatannya, lo lihat aja jabatannya apa. Kita tanya kartu namanya, kita ketemu pasti kan ada jabatannya kan. Semakin di bawah biasanya jabatannya dia pasti proses untuk mencari kesalahannya lebih banyak. Mulai dari presentasinya nggak bagus lah, ininya nggak oke lah, itulah. Jangan minder dulu karena itu emang biasanya emang tugas dia ibaratnya tuh di level-level itu tuh mencari kesalahan. Tapi sebenarnya karena dia pengen diakui, karena pengen apalagi kalau ada bosnya di sampingnya, itu udah kayak show off-nya banget, udah kayak merasa di panggung kayak dia harus bodoh-bodohin semua orang. Itu udah biasa, pasti kayak gitu. Nah caranya gimana? Caranya angkat-angkat lah dia gitu kan. Oh iya pak, bapak bener banget ya, sebenarnya gini-gini. Ini sih ada salah dikit di bagian ininya, gini. Ih bapak pasti gitu deh, dulu kuliahnya di mana gitu. Angkat aja dia dulu. Dia angkat dulu, baru nanti setelah itu, oh ya gini. Iya pak, ya berarti sih hotelnya keren banget ya, adanya begini. Iya sih, tapi acara kita kayaknya juga lumayan keren sih pak. Kalau kita sih, kalau di negara lain tuh kalau gini, kalau dengan acara yang mau bikin sih kayaknya lebih bersaing sih sebenarnya, tapi nggak tahu juga sih. Jadi pelan-pelannya kita kayak berasa agak ragu gitu, kayak butuh bimbingan dia. Jadi kalau bapak gimana gitu. Itu cara ngelatnya dia. Jadi biar dia merasa penting, karena orang-orang itu biasanya orang-orang yang butuh pengakuan gitu, butuh bahwa judgement gue ini penting juga nih, bahwa opini gue tuh penting gitu, bahwa gue tuh orang yang cukup penting di sini. Nah itu makanya kok yang tadi taraf negosiasi ada kalanya kalau misalnya kita ngomongin tentang sponsor, dia juga bisa, gue mau bantu lo asal ini lo diubah ini ya itu gimana untuk mempertahankan? Ya bilang aja kalau misalnya itu masih bisa dirubah ya nggak apa-apa. Atau misalnya boleh sih pak dirubah tapi apa harus bayarnya lebih banyak. Iya dong, karena kita harus melakukan ini kalau bapak mau. Kecuali kalau kita udah sangat butuh banget ya udah deh bapak nggak apa-apa. Atau misalnya itu apa maaf kalau misalnya nggak bisa kita rubah karena ini udah bagian dari ini kode etiknya nggak bisa kita rubah gitu. Misalnya jalan tengahnya apa yang bisa kita lakuin, jadi jangan langsung mudah putus gitu aja. Ini kira-kira jalan tengah lainnya apa nih yang bisa kita lakuin, karena itu nggak bisa banget sih pak. Nah kalau udah kayak gitu baru kita ngomong yang kayak berasa orang yang butuh gitu, yang kayak helpless gitu. Tapi jangan terus kayak ngemis juga ini. Aduh gimana dong pak, aku nanti bisa dimonitorian nih atau dari nah itu ada namanya menjadi korban. Terus saat itu lu beraktif sebagai korban. Aduh gimana ya pak ya, saya sih kalau saya sih sebagai individu sih oke aja, saya sih nyantai, tapi secara sistem nggak boleh gitu. Di Rotary kita nggak boleh kayak gitu. Jadi gimana dong? Ayo dong pak, bantu dong pak. Jadi gimana cara jalan tengahnya? Ini kita menyalahkan orang lain, bukan kitanya yang salah. Lu nyalahin otoritas yang lebih tinggi. Toh ngecap-ngecap aja kan, ini dia merasa kayak iba gitu. Aduh gimana lagi dong pak, bantuin dong, karena nggak tahu juga nih. Rotary itu agak susah juga gini, kalau misalnya sistemnya Rotary itu udah rigid banget kayak begini, kita nggak bisa lakuin apa-apa gitu. bisa dicubit gue. Iya, sampai dicubit nanti pak, misalnya kayak gitu. Jadi bawa dia ke arah emosional gitu. Kalau itu dia bisa rasional, kan dia berarti nggak gitu kan, dia mesti nawar-nawar juga, mau minta ini. Padahal kita udah mati, oh ini mau kasih duitnya dikit, tapi mintanya banyak banget. Dia terkadang mentoknya pasti begitu. Iya, makanya kalau misalnya itu cari jalan tengahnya aja apa yang bisa dilakuin gitu. Boleh sih pak, kalau misalnya bisa saya ubah sebenarnya, ya lu agak jual mahal juga. Bisa sih dirubah sih pak, cuma nanti kayaknya apa sama duitnya lebih mahal lagi, soalnya yang sponsor itu aja mintanya nggak banyak, kita kasih seperti gini kan nggak adil dong, ngecap gitu aja kalau enggak. Mas Tuhu, terus masalah timing nih mas, katakan gini, kita acara tahun 2015 nih. Nah itu kan corporate itu kan punya kayak semacam budgeting atau anggaran per tahunnya sekian gitu. Sedangkan kita mungkin ada rencana untuk sponsorship nih setahun sampai tahun depan, tapi pertengahan gitu. Maksudnya misalkan katakan gini, kita sama Google nih, Google oke setuju, terus
dananya kapan masuknya, terus kapan bisa kita, ya pasti eksekusinya tahun 2015 dong mungkin sekarang. Tapi apa selama tahun 2013 misalkan kita pakai Hangouts-nya dia atau woro-woro pakai YouTube-nya dia, atau gimana sih timing dapat dana, terus apa, oh acara tahun 2015 gue udah oke, gue tanda tangan, tapi duitnya cairnya tahun lagi ya. Karena perjanjiannya kalian mau duitnya nih kapan, ketika misalnya itu misalnya dibayar 50% harus dimulai ketika kerjasama ditandatangani, dan 50% itu nanti kita mulai benefitnya adalah kita udah mulai pakai workshop, mereka bisa bikin workshop buat kita untuk pakai semua cara-caranya Google segala macam gitu. Tergantung kalian butuh jalannya juga kayak gimana, kan itu tergantung kita nih. Kita yang nawarin, jangan ngikutin mereka. Kalau kita kayak gimana nanti nggak bisa dinego. Gitu. Itu sih. Itu penanya terakhir. Dia mau tanya lagi nggak? Gue sih mau tanya lagi. Sebenarnya yang mau gue tanya, tahap selanjutnya dia habis sponsorship ini, kan pada waktu kita ada deal sama sponsor biasanya ada yang namanya MOU ya. Nah itu jujur kalau misalnya dari gue sendiri masih agak bulat soal konsep MOU ini sendiri, sama gimana sih dari, kan kita organisasi sosial kan, untuk kerjasama dengan company kan kita, gue masih ngeblot itu dari Martu gimana kira-kira kalau MOU ini? Ya MOU ini sesuai yang kita tawarin di ini aja kan, di proposal kan kita menawarin kan apa? ada yang bakunya kayak gimana? Ya saya sih nggak tahu kalau lagi kan sih Mutia yang bisa bikin buat MOU. Biasanya kalau gitu ya tergantung benefitnya kita mau apa aja, yang janjian ke mereka apa, mereka harus ngasih kita apa aja, kapan terung pembayarannya dan segala macam, atau misalnya barangnya berapa jumlahnya, kita akan melakukan apa aja untuk mereka boleh pasang di mana aja. Nanti kita masukin, kita kasih reportnya setelah acara kan, kita harus reportnya loh, misalnya iklan ini sudah fotonya, pertanggung jawabannya seperti apa gitu. Tinggal sesuai dengan ini aja sebenarnya MOU itu kayak apa sih perjanjian tertulis dari apa yang kita tawarin sama apa yang kita dapetin gitu aja. Dia value-nya berapa banyak gitu aja, value-nya apa aja, jadi secara detail. Atau segala macam gitu. Jadi termasuk misalnya sedetail-detail yang misalnya Anda dapat boost 3x4 di bagian sini selama 2 hari, Anda dapat logo di backdrop, akan disebut di sosial media 5 kali di channel Twitter dan Facebook dan Google Plus misalnya, atau kita Anda bakal dapat apalagi di speaker atau namanya di logo, semuanya itu didetailin apa aja. Kan bisa ada yang handle segala macam, nggak usah Kalau biasanya gitu itu yang itu marketingnya doang. Marketingnya itu yang marketing brand. Karena orang brand itu biasanya hanya pokoknya lu punya budget segini, lu terserah lu olah, ntar hasilnya seperti apa, dia ada targetnya mereka gitu. Terus kalau misalnya ada orang asing, itu buatnya bilingual sih. Oh iya, ada bilingual, betul. Kalau pesan-pesan asing mungkin terutama ya, karena kan biasanya manajernya ekspat gitu. Mungkin yang di level eksekutornya mungkin orang Indonesia, tapi manajer GM dia atau manajernya dia mungkin orang India, bisa orang Filipina, bisa orang bule gitu. Berarti presentingnya pakai in English, bos?